Pada kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah mengalami pergesekan baik antar individu maupun pada kelompok, baik di lingkungan kerja, lingkungan sosial, ataupun lingkungan individu kita masing-masing. Nah, hal itulah yang kita sebut dengan konflik. Saya Ika Rizky Lestari dari Universitas Siber Asia, jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen konflik. Perbedaan pendapat antar individu itu merupakan suatu hal lumrah yang merupakan sebuah fakta dalam kehidupan. Menurut seorang ahli, konflik itu merupakan suatu keadaan di mana terdapat perbedaan pendapat antara atau kelompok antar organisasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konflik itu terjadi. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Manusia itu merupakan individu yang unik sehingga tentunya hal itu dapat menyebabkan cara khas dan seseorang asal individu berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Tentu menyebabkan karakteristik setiap orang itu berbeda seperti latar belakang kebudayaan, latar belakang pendidikan, dan profesi sebelumnya. Hal itu menyebabkan konflik yang dapat terjadi. Yang ketiga yaitu perbedaan tujuan antara organisasi dan juga individu itu sendiri. Setiap individu itu pasti memiliki tujuan masing-masing dalam hidup. Ada yang terkait dengan ekonomi, ada yang terkait dengan jenjang karir, jika yang ingin menambah. Sedangkan suatu organisasi sendiri pasti memiliki visi misi tertentu seperti mendapatkan profit, kemudian mempertahankan keberlanjutan organisasi dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik antara individu dan juga organisasi karena tidak samanya tujuan dalam individu dan juga organisasi. Yang keempat yaitu perubahan nilai yang terlalu mendadak. Hal itu dapat menciptakan resistensi dari anggota organisasi yang mana tidak melakukan perumusan nilai tersebut, sehingga hal itu dapat memicu konflik dalam sebuah organisasi. Ada contoh, konflik itu merupakan suatu hal yang dihindari dalam organisasi. Namun pada era sekarang ini, konflik itu dipandang perlu karena dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Mari kita bahas satu persatu. Dampak positif dari konflik yang pertama yaitu kebutuhan dalam menyelesaikan konflik itu dapat mengubah cara berperilaku seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu mendorong timbulnya perubahan positif seperti keharmonisan dan juga kebersamaan. Yang ketiga yaitu membuahkan inovasi dan juga perubahan, yang mana hal tersebut juga dapat menyebabkan perubahan itu lebih dapat diterima oleh anggota organisasi. Yang keempat, suasana kompetitif menjadi lebih intens karena pegawai saling menunjukkan keunggulannya masing-masing agar dapat bertahan dalam organisasi. Yang kelima yaitu manajemen dapat mendapat masukan untuk arah kebaikan. Terdapat dampak negatif dari konflik. Dampak yang pertama yaitu menghambat komunikasi dalam tim. Dampak yang kedua yaitu menghambat kerjasama dalam tim. Dampak yang ketiga yaitu produktivitas dalam organisasi mengalami penurunan. Bahkan omset dalam suatu organisasi bisa berkurang juga. Dampak yang keempat yaitu situasi kerja yang tidak kondusif, seperti munculnya rasa saling curiga dan munculnya intrik dalam perusahaan yang menyebabkan hubungan antar individu itu menjadi tidak baik. Dampak yang kelima yaitu berdampak pada psikologis anggota yang mengalami konflik tersebut, yang mana dapat mengganggu atau memunculkan stres atau tekanan berlebih sehingga dapat menurunkan kinerja pegawai tersebut, bahkan menurunkan kinerja organisasi. Dampak yang keenam yaitu terdapat anggota yang mengundurkan diri dikarenakan terjadinya konflik. Hal ini dapat mengganggu proses bisnis dalam sebuah organisasi. Manajemen konflik adalah cara seorang pemimpin dalam menanggapi sebuah konflik. Tujuan dari manajemen konflik sendiri yaitu tetap mengoptimalkan konflik tetap bekerja secara fungsional dan juga meminimalisirkan supaya akibat dari konflik itu dapat menimbulkan kerugian. Manajemen konflik menurut Winardi itu meliputi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menstimulasi konflik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi konflik. Kegiatan A yaitu dapat memasukkan anggota yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang berbeda.
B yaitu melakukan strukturisasi organisasi dengan melakukan mutasi atau rotasi. C memberikan imbal positif seperti insentif ataupun reward lainnya. Yang D yaitu memilih pemimpin yang lebih demokratis. Kegiatan yang kedua yaitu mengurangi atau menekan konflik. Beberapa kegiatan dapat dilakukan untuk mengurangi konflik, yaitu yang A. Memisahkan pegawai yang berkonflik dengan melakukan mutasi pegawai. B. Yaitu menerapkan peraturan kerja yang dapat mengurangi konflik. C. Memfungsikan peran integrator. D. Yaitu mendorong tercapainya negosiasi. Kemudian yang E. Mengadakan pelatihan penyelesaian konflik. Kegiatan yang ketiga yaitu penyelesaian konflik, yang mana hal ini dilakukan oleh pimpinan secara langsung untuk mempengaruhi orang-orang yang bertentangan atau mengalami konflik. Terdapat atau tipe dalam menangani konflik yang dapat dipilih oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu avoiding, gaya yang mana menghindari konflik itu terjadi. Gaya yang kedua yaitu accommodating, gaya ini yaitu gaya yang menghimpun aspirasi atau pendapat dari orang yang berkonflik yang kemudian akan dicari jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu kompromisi, gaya ini merupakan gaya yang dilakukan dengan cara bernegosiasi antara orang yang berkonflik, kemudian dicari jalan tengahnya sampai solusinya itu diterima oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu competing. Pihak yang berkonflik akan saling bersaing, kemudian akan ada pihak yang menang dan kalah di akhir penyelesaian konflik, atau win-lose solution. Yang kelima yaitu collaborating, yang mana pihak-pihak yang saling berkonflik itu akan memperoleh hasil yang sama-sama memuaskan dengan cara bersinergi, atau win-win solution. Yang keenam atau terakhir yaitu conglomeration, di mana gaya ini menggabungkan 5 gaya yang sebelumnya dijadikan satu bersama-sama untuk penyelesaian konflik. Dalam manajemen konflik, terdapat proses yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi terjadinya konflik, seperti apa, di mana, kapan, dan siapa yang melakukan konflik. Yang kedua yaitu menganalisis terjadinya konflik, seperti mengetahui kenapa dan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu menentukan dan merencanakan solusi atau planning. Yang keempat yaitu mengorganisir tim, yaitu memberitahukan bahwa akan ada solusi dalam penyelesaian konflik, kemudian membagi perannya masing-masing bagaimana dalam penyelesaian konflik. Yang kelima yaitu implementasi solusi. Yang selanjutnya yaitu controlling, atau melakukan pengendalian terhadap implementasi solusi, apakah sudah berjalan dengan baik. Yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi dari pelaksanaan solusi dari konflik, apakah telah sesuai dengan tujuan dan perencanaan awal. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus menjadi role model yang baik untuk karyawan ikutan. Dalam pengambilan keputusan, tentunya kita harus mempertimbangkan berbagai banyak hal agar dapat menguntungkan banyak pihak dan tidak menjatuhkan salah satu pihak. Kemudian ketika terjadi konflik, tentunya kita sebagai seorang pemimpin harus agil supaya karyawan yang bekerja dapat merasa aman dan nyaman. Ketika terjadi konflik, yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama menghindari untuk menyalahkan salah satu belah pihak. Yang kedua yaitu menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode penyelesaian masalah secara spesifik. Yang keempat yaitu mengambil keputusan bersama. Yang kelima yaitu berkomitmen dan konsisten dalam penyelesaian solusi. Yang keenam yaitu bersikap adil terhadap semua anggota organisasi. Yang ketujuh atau terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, itu saja pemaparan saya mengenai manajemen konflik. Sampai jumpa di video selanjutnya.